Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Shalom, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Christina Joyce Ganal, lalu ada teman saya. Windri Agnestia. Kami akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari bermacam suku bangsa, budaya, ras, agama, dan luas wilayah yang sangat luas. Dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bangsa Indonesia mempunyai pondasi yang dikenal dengan pilar-pilar kebangsaan atau 4 konsensus dasar berbangsa. 4 konsensus dasar berbangsa merupakan hakikat nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan pada hakikatnya adalah nilai yang disepakati dan dipandang baik, yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia berupa norma-norma dan etika kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai kebangsaan dapat diimplementasikan dalam melakukan pelayanan publik oleh pemerintah. Oke, selanjutnya ada nilai-nilai kebangsaan. Menurut Wakil Ketua MPR Syarif Hasan, nilai-nilai kebangsaan adalah nilai atau norma yang melekat pada diri dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu ada NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 hal ini harus menjadi titik temu, titik tumpu, dan titik tuju bagi warga negara Indonesia, menjadi sangat relevan dan penting untuk diimplementasikan. Lalu selanjutnya ada esensi nilai-nilai kebangsaan. Esensi nilai-nilai kebangsaan itu ada apa aja sih? Yang pertama, tadi sudah disebutkan ada Pancasila. Esensi nilai-nilainya yaitu ada nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Lalu yang kedua, bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu ada nilai demokrasi, kesamaan derajat, dan ketaatan hukum. Lalu yang ketiga, bersumber pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu ada kesatuan wilayah, persatuan bangsa, dan kemandirian. Dan yang terakhir, bersumber pada Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, terdapat nilai toleransi, keadilan, dan gotong royong. Dan nilai-nilai pengendapan yang bersumber dari 4 hal itu yaitu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan, pluralis, dan multikulturalis. Lalu yang terakhir ada patriotisme. Nah, kita akan terfokus pada nilai kebangsaan yang bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Kita semua sudah tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika yaitu memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di dalamnya bersemayam nilai toleransi, keadilan, dan gotong royong. Tiga nilai dasar ini sangat fundamental sekaligus krusial di tengah kemajemukan bangsa Indonesia yang memiliki ribuan suku dan anak suku serta ratusan bahasa yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Semboyan ini lahir sekitar abad ke-14 pada kerajaan Majapahit yang terdapat dalam kitab Kakawin Suprasoma karya Ambekan Pilar, diubah pada masa kekuasaan Raja Majapahit yang tersorot yaitu Hayam Wuruk. Semboyan ini lahir dari situasi dan kondisi sosial politik pada saat itu yang mengarah pada perpecahan dan peperangan. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indra. Oke,
kita masuk ke tadi ya, nilai kebangsaan yang bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika itu ada 3 nilai ya. Yang pertama itu adalah nilai toleransi. Nilai toleransi ini merupakan sikap mau memahami orang lain demi berlangsungnya komunikasi secara baik dan menghargai pendapat atau posisi orang lain di sekitar kita. Yaitu kita sesama manusia atau sesama warga negara Indonesia itu harus senantiasa bersikap toleransi. Karena yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya Joyce, kita itu adalah bangsa yang sangat majemuk, dimulai dari suku bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, bahkan kita juga memiliki eh, adat, rumah adat yang berbeda dan lain sebagainya. Oke, yang kedua itu ada nilai keadilan. Nilai keadilan ini merupakan sikap tidak memihak dan tidak mengelompokkan antar golongan atau memberikan perlakuan yang sama kepada semua kalangan. Karena tadi ya, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk, berbagai suku budaya ada di negara Indonesia, maka seharusnya kita memiliki sikap adil. Misalkan tadi berteman dengan siapa aja, tidak melihat suku bangsanya, tidak melihat warna kulitnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu kita akan masuk ke dalam nilai gotong royong. Nilai gotong royong mempunyai makna memikul beban secara bersama-sama. Tujuan dari gotong royong adalah meringankan beban sesamanya atau mewujudkan kepentingan bersama. Gotong royong ini sangat amat penting ya bagi kehidupan sehari-hari kita karena eh, dengan gotong royong, dengan bekerja secara bersama-sama, otomatis pekerjaan kita juga akan lebih mudah untuk dikerjakan seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yaitu menghormati agama dan keyakinan orang lain. Ini sangat penting ya untuk menghormati agama dan keyakinan orang lain. Kita tidak boleh memaksakan agama atau keyakinan kita kepada orang lain. Karena di Indonesia sendiri itu ada berbagai macam agama ya, yaitu ada 6. Ada Islam, ada Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Jadi seharusnya kita dapat menerima perbedaan tersebut. Yang kedua, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan daerah asal. Misalkan saya berteman dengan siapapun, saya dari Bandung, saya harusnya bisa berteman dengan orang dari daerah lain seperti misalkan dari Papua, dari Medan, dari Kalimantan. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan daerah asal karena kita tetap satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, bekerja sama dengan semua orang tanpa membedakan suku dan agama. Yang keempat, menghargai perbedaan budaya dan masyarakat. Kita tidak boleh mengolok-olok, misalkan saya tinggal di Bandung, terus ada pendatang orang Jawa, ih kamu orang Jawa, itu nggak boleh ya, seperti itu. Tapi kita harus bisa menerima karena kita masih tetap satu Indonesia, kayak gitu. Yang ke yang kelima yaitu mendengarkan ketika orang lain sedang berpendapat. Kita boleh beradu pendapat, kita boleh menyampaikan pendapat, tetapi dengan etika ya. Kalau misalkan kita berbeda pendapat dengan orang lain, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita terhadap orang lain karena pemikiran kita pasti berbeda karena kita juga manusia yang berbeda. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain tadi, terus menghargai budaya dan bahasa daerah dari orang lain. Kita juga tidak boleh mengolok-olok bahasa daerah orang lain. Terus saling tolong menolong dalam bermasyarakat. Misal kita ada kerja bakti membersihkan solokan, kita seharusnya saling tolong menolong lah eh, dalam dalam misalkan tadi ya membersihkan solokan. Terus tidak membuat ujaran kebencian di media sosial. Ini menjadi sorotan ya saat ini karena kebanyakan warga Indonesia tuh sekarang di media sosial tuh saling mengolok-olok ya. Padahal kita tidak bertemu langsung, tapi kita kayak langsung menjudge mereka gitu. Apa namanya? Kita mengolok-oloknya secara brutal gitu ya. Kebanyakan netizen sekarang itu mengolok-olok itu ya. Apa namanya orang lain gitu. Padahal kita tidak saling kenal. Seharusnya kita menghormatilah orang lain kayak gitu. Terus bermusyawarah untuk membuat keputusan untuk kepentingan bersama. Terus tidak menghalangi orang lain beribadah menurut agama masing-masing. Dan yang terakhir itu saling menjaga ketertiban umum.
Oke, kita sebagai kaum muda seharusnya kita menerapkan ya menerapkan